Fungsi dan peran PTUN dalam administrasi negara. PTUN bertugas untuk menguji keputusan tata usaha negara yang dipandang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan administrasi negara yang sewenang-wenang atau tidak sah. PTUN sebagai alat pengontrol terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Fungsi ini sangat krusial dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Memeriksa dan mengadili sengketa antara masyarakat dan pejabat administrasi negara. PTUN tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana dan perdata yang melibatkan individu, melainkan hanya berfokus pada sengketa administrasi. Dalam menjalankan fungsinya, PTUN berhak membatalkan keputusan atau tindakan pejabat yang terbukti bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, PTUN memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu, serta memastikan bahwa keputusan administrasi negara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Fungsi dan peran PTUN dalam administrasi negara. PTUN bertugas untuk menguji keputusan tata negara yang dipandang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan administrasi negara yang sewenang-wenang atau tidak sah. PTUN juga berfungsi sebagai alat pengontrol terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang disebut PTUN merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara masyarakat dengan badan atau pejabat administrasi negara. Akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, PTUN sendiri berperan penting dalam melindungi hak-hak masyarakat dan keputusan administratif yang tidak sesuai hukum, serta memastikan setiap tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas keadilan. PTUN memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggugat keputusan pejabat administratif negara yang dianggap merugikan atau melanggar hukum. Melalui proses peradilan yang independen, PTUN menguji keabsahan suatu keputusan administratif dan dapat membatalkan keputusan tersebut apabila terbukti bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, PTUN menjadi sarana perlindungan hukum sekaligus pengawas tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Di sebuah ruang tunggu, kantor Dinas Lingkungan Hidup, Zaki duduk dengan gelisah. Di tangannya sebotol air keruh dari sumur rumahnya sendiri, merupakan bukti dari apa yang telah terjadi pada kampungnya selama lebih dari setahun. Air yang dulunya bening, kini menyisakan lapisan minyak setiap kali didiamkan semalam. Anak-anak di kampungnya mengalami gatal-gatal setelah memakai air itu untuk mandi. Sawah tetangganya gagal panen total, bukan karena kekeringan, tapi karena tanah yang sudah teracuni. Sudah berkali-kali warga melapor, mulai dari RT hingga kelurahan. Tapi laporan itu seperti menghilang begitu saja,
tanpa kabar dan tanpa tindakan. Hari ini ditemani Dila, seorang aktivis lingkungan yang membawa hasil uji laboratorium independen. Zaki memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Ia melangkah masuk ke ruang rapat, membawa harapan terakhir bagi kampungnya. Di hadapan Rida, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Ivo yang merupakan staf hukum, Zaki menceritakan semuanya, bukan dengan bahasa teknis, tapi dengan kejujuran seorang ayah yang melihat anaknya menderita, dan sebagai seorang petani yang telah menyaksikan sawahnya mati perlahan. Ia juga bertanya, dengan nada yang tidak bisa disembunyikan kekecewaannya, mengapa baru sekarang masalah ini dibahas, setelah bukti ilmiah datang dari pihak luar, bukan dari laporan warga yang sudah ada sejak lama. Rida tidak menghindar dari pertanyaan itu. Ia mengakui adanya kelambanan birokrasi, sekaligus berjanji untuk segera bertindak. Hasil uji laboratorium dari Ivo memperkuat semuanya. Kadar logam berat yang ditemukan di tanah dan sumur warga jauh di atas ambang batas aman, dengan sumber yang mengarah langsung ke saluran pembuangan limbah PT Cahaya Abadi. Rida mengambil keputusan. Ia akan merekomendasikan pencabutan izin lingkungan perusahaan tersebut, namun tetap melalui proses klarifikasi yang sah. Keesokan harinya, Rian, Direktur PT Cahaya Abadi, hadir dengan penuh keyakinan. Ia berusaha meyakinkan bahwa perusahaannya telah memiliki sistem pengolahan limbah yang sesuai standar dan menyebut temuan itu sebagai kemungkinan kesalahan teknis mata. Namun di sampingnya, Benny, kepala bagian operasional, tampak menanggung beban yang sangat berat. Setelah pergolakan batin yang panjang, ia memutuskan untuk berbicara jujur, meski tahu resikonya besar. Benny mengungkapkan bahwa mesin pengolah limbah perusahaan sempat rusak selama hampir 2 minggu. Selama waktu itu, produksi tetap dipaksakan berjalan, dan limbah cair dialirkan tanpa pengolahan yang semestinya. Ia bahkan memperingatkan atasannya sejak awal, namun produksi tetap dilanjutkan demi target. Rian mencoba meredam pengakuan itu, menyebutnya sebagai kelalaian kecil yang sudah diperbaiki. Tapi Benny, untuk pertama kalinya berani bersuara lebih lantang, bahwa menutupi kesalahan hanya akan memperbesar resiko bagi semua orang, termasuk para pekerja yang ingin ia lindungi. Kejujuran itu disambut dengan penghargaan oleh Rida, sebuah keberanian yang tidak mudah datang dari seseorang yang berada di posisi serapuh milik Benny. Beberapa hari kemudian, keputusan resmi dibacakan. Berdasarkan hasil investigasi, uji laboratorium, dan kesaksian dari dalam perusahaan itu sendiri, Dinas Lingkungan Hidup mencabut izin lingkungan PT Cahaya Abadi. Rian sempat memprotes, mengingatkan akan ratusan pekerjaan yang dipertaruhkan. Namun, Rida menegaskan, keputusan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan kesempatan bagi perusahaan untuk membangun kembali sistem yang lebih benar. Sebelum mengajukan izin yang baru, Zaki berdiri, menyampaikan satu hal yang menyentuh semua orang di ruangan tersebut. Ia tidak membawa kebencian, hanya harapan agar tanah dan air di kampungnya kembali sehat. Dan jika perusahaan itu benar-benar memperbaiki diri, ia akan menjadi orang pertama yang mendukungnya, karena kampungnya juga membutuhkan pekerjaan itu. Pada Benny, Zaki menyampaikan terima kasih atas kejujurannya, dan Benny dengan suara yang bergetar meminta maaf atas diamnya selama ini, sebuah penyesalan yang akhirnya berubah menjadi keberanian untuk berbicara dan memperbaiki keadaan. Di ruangan itu, sebuah pelajaran tersampaikan, bahwa keadilan lingkungan tidak datang dari kemarahan semata. Oke, jadi teman-teman kita lanjutkan. Kemudian kenapa sih negara hukum ini membutuhkan peradilan administrasi atau petun ini? Nah, alasan yang pertama yang kita gunakan adalah guna untuk melakukan kontrol administratif. Teman-teman,
di mana di sini PT UN memberikan jalur hukum untuk menguji keputusan pejabat publik. Nah, itu juga dibentuk agar warga juga bisa ditegakkan keadilannya itu secara nyata, bukan hanya sekedar klaim saja. Nah, hal ini menjadi sebuah pencegah untuk menangani penyalahgunaan wewenang yang sulit terdeteksi tanpa forum peradilan. Nah, teman-teman, untuk alasan yang kedua adalah kepastian hukum. Nah, di sini putusan petun jadi pedoman dan intervensi bagi norma. Nah, praktiknya administrasi lebih terprediksi dan konsisten. Oke, kemudian alasan yang kedua adalah kepastian hukum. Di sini kepastian hukum hadir agar putusan petun ini juga bisa jadi pedoman dan intervensi bagi norma. Nah, kemudian praktiknya juga administrasi ini lebih terprediksi dan konsisten. Nah, untuk stabilitas kebijakan publik, iklim investasi, dan perencanaan jangka panjang itu jadi lebih terjamin lagi. Nah, alasan yang ketiga adalah efek preventif prosedural. Jadi di sini pejabat itu agar para pejabat itu terdorong untuk mengikuti prosedur dan mendokumentasikan alasan kebijakan yang digunakan untuk memutus suatu perkara. Nah, kemudian kualitas dan keputusan itu atau keputusan administratifnya itu meningkat sehingga birokrasi itu lebih transparan dan lebih mudah untuk dipahami oleh warga-warga atau orang-orang instansi yang terkena dampak dari keputusan ini. Nah, kemudian akuntabilitasnya itu juga terjaga karena keputusan dapat diuji di pengadilan. Alasan keempat berkaitan dengan perlindungan segala dan implementasibilitas putusan. Mekanisme seperti penetapan sementara atau penangguhan pelaksanaan pencegahan kerugian yang tidak dapat diperbaiki selama proses berlangsung sehingga hak pemohon tidak hilang secara faktual hanya karena proses hukum yang memakan waktu. Lanjut, alasan kelima adalah peran pembelajaran institusional. Putusan-putusan pengadilan administrasi menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan pelaksana administrasi untuk merevisi prosedur, memperjelas regulasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sehingga peradilan administrasi memperkuat kepercayaan publik dan fungsi check and balance ketika masyarakat melihat ada jalur yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat dan memperbaiki keputusan yang merugikan, legitimasi pemerintahan meningkat, dan kepatuhan publik terhadap aturan menjadi lebih tinggi.